Alhamdulillahillazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim bil ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, saudara-saudara sekalian, keluarga besar Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan izin Allah, setelah 3 tahun saya baru kesini lagi ya. Kepotong sama apa ya? Corona ya. Ya alhamdulillah masih ada umur itu. Sebelumnya saya mohon maaf dari saya sholat di atas kursi karena saya 3 bulan lalu baru dioperasi bypass jantung. Harusnya nggak boleh dakwah dulu sampai 1 tahun. Ngomong apa itu ya. Nah, saya jalan terus. Nah, kali ini saya kebagian di sini, alhamdulillah menerangkan tentang meraih rahmat Allah. Kita kan puasa kan, bulan Ramadan itu bulan rahmat Allah. Rahmat itu apa? Sayangnya Allah kepada manusia sehingga manusia itu diampuni dan diberi petunjuk. Ya, tidak semua manusia dapat petunjuk, tidak semua. Cuma ada caranya. Nah, kan disebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayat. Bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk seluruh manusia. Kemudian penjelasan dari petunjuk-petunjuk itu dan pembeda yang hak dan batil. Tapi saya waktu bikin tesis 600 orang saya tanya, 94% baca Quran nggak pakai artinya. Kira-kira dapat nggak petunjuk itu kalau nggak pakai artinya? Ya dapat. Makanya kalau nggak dapat jadi aneh. Ya contohnya kemarin belum lama ada yang datang, Ustaz, saya di sini orang banyak hutang, saya ikut pengajian Ustaz. Oh boleh. Saya di sana disuruh baca ini, disuruh baca surat Al-Waqiah 3 kali berturut-turut setelah subuh supaya hutang lunas. Ternyata sekarang udah 2 minggu kan lunas hutangnya malah diubah dan kolektor. Saya bilang itu nanyanya ada yang lebih mantap dari Waqiah. Ini kenapa? Karena baca nggak pakai artinya. Akhirnya kayak sekarang aku stop dulu baca artinya 96 ayat. Setelah baca dia telepon, Ustaz ada urusannya utang, sama utang nggak ada. Emang nggak ada, siapa yang bilang? Yang terjadi dan ini merapet kemana-mana. Ibu lagi ibu hamil istri dibacain apa? Biar apa itu dibacain supaya biar cakep katanya. Padahal gimana maaf bapaknya ditambah begitu ya begitu jadinya ya. Ini saya bongkar karena tempat saya diundang ada 7 bulanan, orang kaya banget itu. Undang saya 7 bulanan. Saya udah datang on time, saya datang. Ustaz tunggu 1 kali lagi ya. Maksudnya apa? Baru 2 kali baca Yusufnya, harus Yusufnya 3 kali. Kali 111 ayat coba. Disuruh siapa itu? Disuruh Ustazah ini nih. Allahu Akbar, biar apa itu? Biar cakep banget katanya itu. Udah katanya berarti nggak percaya dia. Ya dari sini kenapa? 111 ayat Yusuf 98 Maryam tidak ada satu kata pun urusannya Semarang. Maka kita nggak ada. Tapi dibaca karena nggak ngerti. Ya makanya di Quran bacalah itu bukan bahasanya dengan ikro. Kalau ikro itu baca cuma sampai mata. Tapi bahasanya utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah kitab Al-Quran, bacalah sampai ke hati. Berarti ngerti. Jadi kita disuruh itu baca sampai ngerti karena itu petunjuk. Nah sekarang kita dapat petunjuk. Ternyata untuk dapat rahmat Allah udah jelas di bulan Ramadan setahun sekali. Diperjelas lagi di 10 hari terakhir ketika dapat Lailatul Qadar. Tapi di luar itu ada lagi faktor-faktor eksternal yang menentukan, ya. Jadi kalau kita bisa komplit enak, ya. Nah sekarang puasa aja. Jadi kalau kita lihat
ibu, bapak, sekarang banyak orang ribut gara-gara kata-kata sunnah. Banyak. Lu gak sunnah lo gitu ya. Ini pengajian gak sunnah, ini pakaian gak sunnah. Innalillahi. Kenapa kalau memahami sunnahnya parsial kayak gitu tuh? Sunnah itu kan asal katanya sana'ah. Sana'ah itu artinya way, jalan. Sunnah itu ada 3 kelas. Di kelas kita nih orang biasa, sunnah itu artinya hukum setelah wajib. Ada sunnah al-huda, ada sunnah nazilah. Kemudian di tingkat Rasul ada lain lagi. Sunnah Rasul, kebiasaan Rasul sebagai manusia, bukan hukum. Nah masalahnya sekarang sudah Rasul yang terkenal di kita apa? Tuh kawin lagi bininya 4 ya. Innalillahi. Udah gitu ada sebelum Covid ada panitia dari Surabaya mengundang saya, Ustaz bisa di narasumber nggak? Narasumber apa? Sekian mudah beristri 4. Lu tahu kan bini gua berapa gitu? Bini 1 disuruh tangin, kan susah ya. Nah, di sini lah Islam itu dirusak sama orang-orang sendiri. Cuman saya nggak banyak ngomong kalau saya terangkan ke surat An-Nisa ayat 3 asbabun nuzul yang diterangkan, Nausarah Balakoh yang diterangkan kelamaan. Saya punya 7 sirah Nabawi. Kamu ambil salah satu yang mana ya? Semua sama isinya. Rasulullah SAW tidak pernah menikah selama Khadijah masih hidup. Betul nggak? Tuh, Pak yang udah dua apa ya udah. Yang masih 1 nih. Kalau mau nyebut sunnah Rasul itu ada syaratnya 3 ternyata menurut sejarah. Seperti ada seorang komisaris di perusahaan gede Jakarta mengundang saya kan. Selesai pengajian dia bilang saya, Ustaz, saya mau sunnah Rasul. Sunnah Rasul apa Pak maksudnya? Mau nikah lagi. Karena saya lihat udah sepuh, Bapak umurnya berapa sekarang? 73. Ya nalillahi. 73 enggak apa-apa, mau sunnah Rasul, berarti ikutin Rasul ya. 1. Rasul tidak pernah menikah selama Khadijah masih hidup. Istri Bapak masih hidup kan? Masih, nggak bisa. Kalau Bapak pulang mati baru bisa tuh. Ya, Bapak pulang mati 73, ya 73 istrinya mati misalkan. Terus Rasul itu menduda dulu 2 tahun. Jadi Bapak 73 tambah 2 berapa? 75. Kemudian nikah dengan Siti Saudah 10 tahun di atas Rasul umurnya. Jadi Bapak nikahnya 10 tahun di atas 75. Gak jadi Ustaz kok ya. Makanya jangan ngomong sunnah, nikah aja saya bilangnya. Nah ini dijualnya Rasulullah. Orang ada banyak jamaah saya begitu kencengnya beragama kawin lagi. Hancur masalahnya gara-gara sunnah. Kenapa? Gak paham. Sunnah Rasul itu harus diikuti apa dulu, bukan kawin. Rasul sendiri menerangkan dalam kitab Bukhari Muslim. Kalau Rasulullah SAW, Innama bu'itsu liyustamimna makarima al-akhlaq. Sesungguhnya aku diturunkan ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak dulu bukan yang lain. Ya, sekarang enggak yang diikuti jenggotnya dulu, cingkrangnya dulu, akhlaknya hancur ya. Nah, akhlak itu apa? Oh, Rasul itu punya gelar apa, Bapak-bapak? Akhlak itu artinya apa? Berarti nggak pernah. Coba Bapak dari subuh sampai sekarang udah bohong berapa kali? Latihan bisa. Saya ngomong ini karena pengalaman 14 tahun saya lalu saya latihan nggak bohong. Sama orang dekat dulu kata mentor saya. Mentor saya ada orang Australia, Hafiz. Latihan tuh sama yang paling dekat dulu. Sparring partner kamu paling dekat siapa? Bini kan? Tuh sering nggak dibohongin bini. Coba nggak bohong sama bini, susah banget. Udah kebiasaan bohong udah lancar aja dengan bini itu. Ya. Nah saya nggak bisa pegang itu 2 hari terus setelah ketemu hadis soal ini. Dinar faktahu bisa bilillah, wa dinar faktahu bi raqabah, wa dinar faktahu al miskin, wa dinar faktahu al akhli. Adrabha adralati al Sahih Tirmidzi 105. Uang laki-laki nafkah yang didapat bapak-bapak yang diberikan kepada jalan Allah tuh apa? Bangun masjid, pesantren dan lain-lain. Yang kedua untuk memerdekakan budak. Budak nggak ada berarti apa? Membantu mengentaskan kebodohan, bantuin
buku, seragam, sepatu anak yang nggak mampu sekolah. Yang ketiga untuk orang miskin. Yang keempat uang bapak-bapak nafkah yang diberikan kepada istrinya. Menurut Rasulullah SAW, yang paling besar pahalanya yang dikasih ke istrinya. Setuju nggak? Masalahnya dijalanin nggak? Saya nggak bisa tidurnya, kenapa? Istri saya udah puji-puji saya di teman-teman saya kan dengar, alhamdulillah suamiku sudah jadi ustaz baik sekarang. Aku dikasih semuanya sama ATM-nya sekarang dikasih sama ATM-nya, jadi aku bebas mau ngapain dulu. Udah puji-puji gitu, saya sakit hati, kenapa baru satu, dia nggak tahu ada 4 lagi. Ya Allah, gimana ya? Saya tadi ke mentor saya, istri saya ini dikasih satu ATM aja ke mall 2 hari sekali, ke salon seminggu 2 kali, dikasihnya tambah repot ternyata. Terus kata mentor saya, apa? Kalau kamu bertakwa dengan benar kepada Allah, yakin kepada Allah, barokah haulahu, sekeliling kamu Allah berkahi. Sekeliling itu siapa? Ini. Apa yang maksudnya nggak ngerti. Terus yang kedua, kebaikan itu harus dipaksa, nggak bakal datang sendiri. Paksa saya sholat dulu, sholat sunat mutlak 2 rakaat saya kasih semua ke depan. Alhamdulillah, kata istri saya dikasih. Tapi apa yang terjadi apa sampai sekarang nih? Nggak pernah ke mall, nggak pernah pasar dia, nggak pernah ke mall, udah gitu ke salon nggak pernah kalau nggak saya suruh. Kamu udah pernah ke salon? Nggak pernah. Oh, jadi ada di Quran yang namanya sibghah. Sibghah itu yang dicelup. Kayak bapak yang tahu saya dulu waktu orang saya segini, kan di otak saya itu duit sama bas. Ada lain, ngapain mikirin yang lain, ngumpulin duit aja kan. Tapi bisa berubah, kenapa ini? Oh, ada sibghah, kata mentor saya. Tadinya ini gitar, piano, ini Quran, mending mana nih? Ini terus, ini kebenaran. Sekarang ini kasih lihat. Saya di Quran sekolah 7 tahun. Tahunnya 1 S2, tiap hari sekolahnya. Ini dikasih setangnya dari mana ini? Oh, itu sibghah. Allah merubah karakter, taste, dan sifat Allah. Nah, ini saya ingin berbagi ini. Ternyata Allah tidak akan merubah kalau orang itu tidak merubah dirinya. Ingat nggak bahwa ada hadis qudsi yang sangat terkenal, kamu jalan melangkah 1 langkah, aku 10 langkah menyampai kamu. Kamu berjalan, aku berlari menyambut kamu. Masalahnya kita maju apa enggak ke Allah tuh? Kan ada yang ibadah cuma menggugurkan kewajiban, ada nggak? Tuh, nggak ada growing up, nggak ada apa inovasi untuk lebih maju. Nah, makanya kita dikasih bulan Ramadan itu intinya kuat. Bulan Ramadan itu semua dilipatkan 7, semua kebaikan dilipatkan 7, keburukan dilipatkan 7. Jadi jangan coba-coba bikin dosa. Ini bulan Ramadan 7 kali lipat loh. Ya, banyak-banyaklah berbuat baik. Disediakan lagi 10 hari terakhir yang sekarang ini iktikaf. Ya, mungkin ustaz-ustaz ini tiap hari nggak dawanya Pak? Pasti udah banyak yang ngomong itu kan Lailatul Qadar kan. Nah, jadi saya ngomong di situ nih ya. Ngomongnya ke Lailatul Qadar itu di mana kita mendapat malam kemuliaan atau rahmat Allah. Ternyata rahmat Allah itu di Quran disebutkan. Oh, tadi ada satu lagi Pak, sunnah Rasul, ada lagi sunatullah Pak. Sunatullah itu lain lagi, ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah. Sunatullah itu ada di surat Al-Asr ayat 362. Sunnatillahi khalau min qabl wa lam tajid li sunnatillahi tabdila. Sebagai ketentuan Allah bagi orang-orang sebelum kamu dan sesudah kamu, dan kamu tidak akan mendapatkan ketentuan Allah itu berubah. Apa misalnya? Semua manusia pasti jadi tua, pasti kan? Biar ditarik gimana cocoknya jadi tua ke dia, pasti mati kan? Nah, itu sunatullah. Jadi sunnah itu ada sunatullah, sunnah Rasul, sunnah kita manusia biasa. Tidak bisa digabung-gabungin. Ya, misalnya kalau kebiasaan Rasul sebagai manusia, kalau zikir pakai apa? Subhanallah gitu kan. Kita sekarang pakai apa zikir? Tasbih, ada digital. Nah, kita orang yang kontekstual itu isinya sama, tapi caranya lain. Boleh.
Tapi orang-orang yang tekstual nggak boleh Rasul mengerjakan harus pakai ini. Saya cuma tanya satu, kalau nggak punya tangan gimana? Ya. Nah, jadi kita harus berislam itu kontekstualnya paham, tekstualnya paham. Jadi aman gagalan. Ya. Nah, kemarin sekarang untuk mendapatkan rahmat Allah ada beberapa cara. Saya tanya dulu, bapak-bapak, rahmat Allah itu hanya untuk khusus orang muslim atau ada untuk non muslim? Semua orang. Itu ayatnya ada. Ya. Inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Ya, surat Al-A'raf ayat 56. Sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat sama orang yang berbuat baik. Gak disebutin agamanya. Ada nggak sekarang orang rahmat Allah orang berbuat baik? Orang non muslim yang lebih baik dari orang Islam ada nggak? Ya. Oh, jadi bisa menimpa siapa aja untuk urusan dunia. Untuk akhirat Allah kita nggak tahu. Nah, kemudian jadi semua bisa dapat rahmat Allah. Dan salah satu apa? Berbuat baik. Berbuat baik itu standarnya apa? Wa may yu'minillah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dengan benar, Allah akan memberi petunjuk melalui hati. Coba yang barusan kita cek. Bapak coba jawab pakai hati. Kalau bapak keluar kota, dinas dapat duit rezeki istri nggak tahu, jawab pakai hati. Kasih ke istri apa nggak usah? Bingung ya? Bingung karena di sini kasih, di sini ntar dulu ya gitu ya. Ya. Ternyata enak loh. Istri yang ngurus, saya ngurusin mobil, beli apa, minta ke istri, uangnya ada, udah beres. Kan kita berantem dulu gara-gara bohong ketahuan. Ya. Sekarang udah aman semuanya, udah ada rahasia. Tapi saya bilang ke dia, saya nggak ada rahasia sama kamu oleh sekarang. Kamu juga begitu sama ya. Oke udah. Sekarang Pak, handphone saya dibaca dia, handphone dia dibaca saya, aman. Dulu lagi masih rahasia-rahasia, handphone dibawa ke kamar mandi itu, takut dibaca kayak saya. Apalagi kalau bisa reuni. Ya, ini. Jadi sekarang nggak pernah berantem itu karena apa? Nggak ada rahasia. Sekarang paling partner kita istri kita, sama istri ada rahasia, udah kelar itu ribut dulu itu masih. Ya, yang kita lakukan istri tahu kita. Jadi musyawarah. Itu saya kerjakan 14 tahun lalu. Sekarang udah 13 tahun nggak berantem. Alhamdulillah. Kakak saya nanya, ibu doanya apa? Lu gak pernah berantem sama bini lu? Jujur, bohong. Dia bawa bininya soalnya ya. Bininya habis dibohongin terus ya. Nah sekarang rahmat Allah itu untuk seluruh umat orang. Itu dikerucutkan oleh Allah khusus untuk orang mukmin. Itu ada di surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah. Sungguh pada diri Rasulullah ada suri tauladan yang baik bagi siapa yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi rahmat Allah itu didapat dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasul, contoh-contoh Rasul, bukan hukum ya, contoh. Contohnya apa tadi? Nomor satu paling apa sih? Sifatnya Rasul itu jujur. Makanya di Quran ada ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Katakan atau ucapkan perkataan yang benar. Ternyata ayat berikutnya ada garantinya. Yusri lakum a'malakum wa yaghfir lakum. Maka Allah akan memperbaiki amal perbuatan kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Perbaiki yang tadinya nggak senang Quran jadi senang Quran, yang tadinya nggak senang sholat jadi sholat, yang tadinya pelit jadi baik. Itulah, itu didapat dengan cara juga kalau bulan puasa itu mendapat apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu orangnya menjadi tambah baik. Ya. Tapi kalau ada orang bilang, alhamdulillah aku tahun kemarin dapat Lailatul Qadar, udah pasti nggak dapat dia. Bohong gitu. Ya. Lailatul Qadar itu dinilai sama orang luar, bukan dari dia. Nah, jadi ikuti sunnah Rasul apa tadi? Jujur, mula-mula. Tapi nggak mungkin manusia bisa jujur 100%. Makanya di hadis ada boleh bohong, ada 3 boleh bohong itu. 1, mendamaikan 2 orang yang sedang berselisih. Kita beli makanan buat dia, kita bilang dari dia nih, nah itu boleh bohong. Yang kedua, mengobatin orang
yang pasti nggak salah kita tahu banget, bukan karena teman, tapi dia mau ditangkap atau dibunuh, bukan. Masuk kamar mandi, boleh bohong. Yang ketiga, membahagiakan pasangan hidup, membahagiakan istri. Susah betul. Ya, jadi ini kias hukumnya dari Rasul makan sup bibiran Aisyah, asin banget. Tiap makan gini Rasul. Ini ditanya Aisyah, ya Rasul kenapa supnya? Enak sekali. Berapa detik baru ngomong, cuma kurang air kan enak kan? Coba kita bapak coba sedikit asin, kira-kira gimana ngomongin ke istri? Itu mau kawin lagi kan? Nah, di situ kita lihat akhlak Rasul itu subhanallah sudah mengenai. Jadi sekarang bapak kalau mau pergi bahagia istri, mau pergi kondangan istri pakai jilbab, pakai kembang dua kuning sama ungu. Gimana Pak kira-kira? Beb gimana beb? Oke nggak gua? Subhanallah keren. Ada jelek-jelek banget gunjal sendiri sana. Nah inilah jadi kita membahagiakan istri. Kayak istri saya kalau dibilang kurus, sedang padahal nggak kurus-kurus juga. Kamu langsing sekarang ya jenangin aja. Nah ini perlu penjelasan seperti itu. Ya kalau pergi kita cium keningnya itu senang loh. Ya, jadi kita adakan sesuatu yang kita paham Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tentang mengikuti Rasul, jujur, ya, boleh bohong, itu 3 tadi. Nah kemudian yang keempat ini muslim mukmin secara keseluruhan. Itu ayatnya untuk mendapatkan rahmat ya. Itu di surat Al-Hujurat surat 49 ayat ke-10 Allah berfirman di situ Bismillahirrahmanirrahim. Innama mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhawaykum wa taqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Damaikanlah saudara yang sedang berselisih, bertakwalah kepada Allah supaya kamu dapat rahmat. Jadi orang yang dapat rahmat itu yang mendamaikan orang, bukan yang memihak. Ini dijelaskan oleh ulama awal dulu. Bersaudara itu apa? Satu, Tuhan sama, siapa? Allah. Nabinya sama, kitabnya sama, kiblatnya sama. Jadi saudara kita banyak kan? Banyak saudara kita, NU saudara kita, Muhammadiyah saudara kita, Persis saudara kita, Jamaah Tabligh saudara kita, Salafi saudara kita, FPI saudara kita bukan? Saudara kita 411 saudara kita bukan? 212 saudara kita itu semua. Kenapa? Oh, ada gangguan dari setan jenis jin dan jenis manusia. Ini yang bahaya. Saya tanya dulu, Bapak tahu nggak setan sama kita pinteran mana? Kata Allah yang nyebutin. Pinter mana? Pinter setan yakin. Tapi nggak yakin ya. Oh itu ada di surat yang paling top, paling sering dibaca surat apa? Saya kan survei ada 8 surat favorit dibaca 496% baca surat itu terus. Apa itu? Yasin, Kahfi, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Mulk, Sajadah, Yusuf, Maryam. Itu terus dibaca berapa? Kalau sholat 98% ada 6 surat favorit. Al-Ikhlas, Falaq, Nas, Walasina, Atoina, Kahfirun. Betul. Jangan salah loh, itu ada setan yang membisikin loh. Kuruh lagi terusnya. Supaya jangan ada perkembangan. Nah makanya kita lawan ini ya. Jadi saudara kita ini banyak sebetulnya. Nah saya semenjak paham ini ayat, oh ternyata kita bersaudara. Kemudian ada satu lagi ayat, orang yang fanatisme golongan itu sampai disebut musyrik sama Allah. Fanatisme golongan. Dan itu apa? Munibina ilaihi wa taqwa aqimus salat wa la takum minal musyrikin. Dengan kemudian bertobat dan mengerjakan salat, jangan kamu termasuk orang musyrik. Siapa itu? Minal ladzina faraqu dinahum wa qalu syi'a kullu ismi bima ladaihi walidun. Mereka yang memecah belah agama mereka menjadi beberapa bagian. Setiap golongan merasa dirinya yang terbaik. Sudah terjadi belum sekarang?
disebut musyrik. Kenapa? Oh, karena dia bukan membela Allah, tapi membela golongannya. Mulai dari situ saya keluar. Saya tadinya fanatisme satu golongan. Saya keluar, saya main sama semuanya. Kadang main ke tempat golongan ini, kadang main gini, main semua. Baru setahun itu fitnah banget itu. Hati-hati ngaji Pak Ustaz juga nggak jelas aliran itu. Salah gitu ya. Allahu Akbar. Kita bisa satu sebenarnya kuat. Ternyata yang bisa kuat itu cuma di zaman Rasul dan Abu Bakar Siddiq. Setelah itu nggak bisa. Kenapa? Karena di zaman Umar bin Khattab mulai ada invasi Islam di luar Makkah. Mulai timbul itu aku biasa daerah ikut ke syariat. Makanya setelah Umar kesana semuanya khalifahnya dibunuh. Lagi sholat jadi imam bunuh. Cuma yang tidak dibunuh cuma Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq. Karena masih lingkupnya masih kecil. Nah makanya tahun 1924 yang namanya penggolongan manusia itu ditiadakan. Udah nggak bisa itu, udah kebanyakan orang Islam itu. Jadi masing-masing aja pakai Quran. Nah jadi kita sekarang mempunyai pemahaman orang Islam beriman itu bersaudara dengan dasar matahari. Sekarang kalau ada penampilannya beda, suka dikritikin nggak? Saya ini dibilang Syiah loh kayak gitu. Istri saya bilang, ganti udah jangan pakai hitam, baju-baju gue urusan apa ya? Saya bilang, ini ada semua, ada ininya, ada dalil yang saya pakai ini. Inna Rasulullah khataban nas wa alaihi imam as-sudam. Sesungguhnya Rasulullah berkhutbah di depan orang banyak, di atas kepalanya ada surban hitam. Ada itu. Kenapa dibilang Syiah? Enggak punya ilmu. Biasa kalau orang karat Dewan Putih itu kan galak yang ngajak berantem dulu ya. Yang orang ilmunya masih tetek tuh gitu tuh. Kerjanya ngeritik dulu ya. Jadi mulai sekarang Bapak satu pegang. Kalau pakai topi itu hukumnya apa? Dalil aslinya kan tutup kepalamu supaya setan tidak bisa masuk dari ubun-ubun kamu. Itu kan dalil aslinya. Anak saya kasih topi itu Pak Putih, pilih ini hadis saya baca. Tutup kepala kamu supaya setan tidak bisa masuk dari ubun-ubun kamu. Anak saya jawabnya apa? Saya mau kayak tebus sama setan apalagi topi katanya. Mau gimana coba gitu? Oh ternyata pemahamannya bukan kayak gitu. Topi itu warna apa aja boleh, tapi paling bagus warna apa? Putih. Ayah makasih ya Allah. Tapi kalau paling bagus putih. Kenapa putih? Ditanya para sahabat, ya Rasul kenapa harus putih? Enggak, putih itu kalau kotor ketahuan. Gitu doang. Ya. Bukti otentiknya apa? Bapak Ibu kalau tawaf bajunya apa? Masuk tanah kosong di kubur bajunya apa? Berarti pakai hitam. Berarti pakai hijau juga berarti. Oh putih, tapi nggak harus putih karena tidak ada kata-kata putih balik itu diwajibkan, nggak ada. Jadi boleh. Cuma kita harus pegang satu sekarang, misalnya dari topi ya, nanti ke jenggot, gamis, baju biasa atau t-shirt, celana atau kain, ngatung apa enggak, cingkrang apa enggak. Satu dalilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW. Innallaha la yanzuruna ila suwarikum wa a'malikum wa innallaha yanzuruna ila qulubikum wa niyatikum. Sahih Muslim nomor 2564. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan penampilan kamu. Pegang tuh. Nggak dilihat bau kesopan seperti apa juga nggak dilihat. Ya. Kemudian Allah tidak melihat kepada amal perbuatan kamu. Nggak dilihat. Allah hanya menilai kepada kebersihan hati kamu dan niat kamu menjalankannya. Niat itu sebelah-sebelah dia tidak tahu kan dia bau sebelah orang apa. Parah bersih sekali. Nah, jadi jangan takut kalau lihat orang macam-macam. Ingat dalil itu Allah tidak lihat. Apalagi kita ngapain ngerasain orangnya. Cuma kalau Bapak tanya kenapa saya pakai, banyak yang tanya Ustaz dari tahun 2000 kayak baju gini. Tahun 2000 kira-kira banyak nggak yang pakai baju gini? 2000. Saya berdua sepupu saya diajarin sama orang Australia itu coba pakai sunnah. Contoh Rasul pakai, insya Allah aman. Ternyata kan zaman jahiliyah itu kalau hari Jumat sore itu udah datang setan-setan ngajak jalan, ngajak ke diskotik, ngajak
diam nggak ngomong lama, baca dulu assalamualaikum tuh nggak jadi tuh. Tapi saya ke kantor pakai baju gini kan, saya punya kantor sendiri, jadi saya pakai baju gini. Selasa tuh pertama kali pakai baju gini, langsung jalan di kantor. Pak, dibuka Jumat, Selasa Pak. Tiap hari pakai, terus di kantor saya pasang azan. Setelah azan break semua, udah sholat gua pecat begitu. Itu pemaksaan karena belum punya ilmu saya dulu. Ya. Akhirnya saya jadi orang yang nggak pernah sholat, jadi nggak pernah sholat. Kayak ini nih, Allah mau jadikan puasanya luar biasa. Biasanya kalau duhur bukan bulan puasa sedikit tuh, pada makan soalnya ya. Sekarang ya dia subhanallah. Ya jadi ini bulan hidayah kan. Ya saya pakai ini, ternyata pakai baju gini. Bapak Ibu di sini libur nggak kalau hari Sabtu? Libur. Apa syabika ilal gamis? Bapak udah punya gamis belum? Udah punya belum? Gamis beli, kalau punya cobain dulu, kalau saya nyobain dulu tuh. Cobain sama kopi nggak apa tapi biasa gitu, tapi pakai gamis. Coba deh Pak, keluar jalan. Itu kalau ada azan masjidnya disamperin. Loh, apa pasti disamperin? Malu sama orang, gila aja pakai baju gini jalan-jalan. Udah gitu satu lagi, saya karena waktu itu dari bekas anak bandel banget sama sepupu saya dua. Udah pakai mobil biasa kita pijat di bersih dan sehat. Bersih sehat itu udah biasa, itu pijat biasa, bukan pijat terus. Mau kita pijat dulu, udah capek banget badan seminggu nih. Parkir biasanya nggak pernah dapat di depan bersih sehat, dapatnya di ujung, sekarang dapat. Semoga saya bilang izin Allah kita pijat gitu kan. Saya begitu parkir langsung biasanya dia ngomong, yuk pakaian kita begini bagaimana ya? Mau pijat gimana? Kayak begini kan langsung mati pijat lusuh ya. Udah gini aja, buka kopi ini nggak bisa angkat jadi udah kayak jalan kan ada celana dalamnya kan. Udah gitu baru ngomong-ngomong itu tukang parkir dia datang, Pak, masjid dengan terbakar. Nggak jadi, langsung astagfirullahaladzim itu. Oh jadi kalau pakai gini banyak ininya, banyak plusnya. Kalau kamu tengok coba dulu satu minggu, kalau saya disuruh cobanya seminggu ternyata teman-teman saya ahli maksiat gak ada yang beri dekat sama saya. Kurang tahu datang saya ulang tahun, yang udah dikasih minimal dikasih bir, tequila, bir, saya orange juice. Padahal saya pengen juga biasanya, tapi gak dikasih. Oh ini akibat dari baju, subhanallah ya. Saya coba akhirnya udah jadi kebiasaan, saya happy, saya bikin semua baju saya begini. Jadi bapak ketemu saya di bengkel, di mall baju saya sama. Baju yang dekat sama Allah. Kalau yang paling itu Allah Akbar langsung datang loh. Tapi kalau pakai t-shirt nggak dulu deh, ada gitunya. Ternyata benar kata mentor saya. Nah itulah ikut sudah Rasul seperti itunya. Tapi diawali dengan jujur dulu tadi. Nah jadi mukmin itu bersaudara. Dan yang terakhir adalah walau sya'a rabbuka laja'alna ummatan wahid. Kalau Allah berkehendak, manusia itu dibikin cuma satu golongan saja. Tapi mereka senang berselisih pendapat. Illa rahimar rabbuk, kecuali orang yang aku beri rahmat. Jadi orang yang dikasih rahmat Allah, orang yang tidak berselisih pendapat. Dikuatkan lagi di hadis. Tinggalkan perdebatan kata Rasul. Karena perdebatan itu akan menjauh dari rahmat Allah dan mengundang setan. Dan dikasih tahu. Sekarang Islam sama Islam, padahal dari hadis sahihnya ada sibabul musyrikin la usukum wa qataluhum kufur. Mencaci sesama orang Islam itu fasik, membunuh sesama orang Islam itu kufur. Sahih, mutawatir dari Rasulullah. Sekarang banyak yang mencaci orang Islam, sesama Islam banyak kan? Di dunia ini yang bunuh-bunuhan mau bunuh itu kufur. Biarnya merasa diri perang Islam siapa Taliban, perang sama siapa? Sama ISIS. Itu hebatnya setan. Makanya disebutkan walaqad anzalna minkum jibilan kasiran fala takfurun takfirun. Ya, sungguh setan itu
bisa menyesatkan sebagian besar manusia. Sedikit yang nggak bisa. Apakah kamu tidak berpikir? Tuh. Orang pakai kayak saya tapi jahat. Ada orang sholat, zakat, puasa, haji, KPK, Cipinang, ada tuh. Ada banyak sholat. Tadinya nggak pakai hijab, begitu ketangkap pakai hijab, begitu ketangkap pakai koko, gitu kan ya. Itulah aslinya. Saya ceramah di hutan lapas wanita. Ada beberapa artis yang ketangkap narkoba, saya diundang ke sana, ceramah di sana. Pada pakai hijab semua. Saya tanya, subhanallah, coba kalau tidak yang pakai hijab, apa yang dibisikin? Ustaz ini kalau pakai hijab dapat remisi, gitu. Wah, ternyata urusannya lain, ya. Saya pikir cepat dapat hidayah di situ. Nah, itulah pintarnya setan di situ. Ya. Terus nama juga, saya kan di sekolah saya di PTIG, Tahfiz Quran, di Institut Tahfiz Quran, disuruh ganti nama kepala sekolah. Itu namanya diganti yang Islami. Juga gak Islami. Saya depan dia iya aja. Tapi saya ceramah di Cipinang, ada orang pakai nama Nabi, depannya, belakangnya Al-Hafidz. Kira-kira bagus nggak namanya? Saya coba tanya, kamu ini berapa lama? 17 tahun. Innalillahi ngapain di sini orang jual. Namanya bagus loh. Ternyata nama gak jaminan. Makanya saya gak ganti nama saya. Yuke, kira-kira yang masih nama soleh enggak? Enggak, bapak saya namanya Jenny, lebih parah lagi ke atas. Ya. Tapi satu, subhanallah, last minute semuanya. Bapak saya sholat umur 69, meninggal 72. Dosen bapak saya. Karena merasa pintar gak perlu sholat. Tapi saya dengan izin Allah sedikit, lama-lama masuk bisa sholat dan bisa pergi haji. Itu saya selesai dalam waktu hampir 5 tahun ngeberesin keluarga sendiri tuh. Susah tuh keluarga sendiri, bolak-balik ke Amerika, ke Jepang, tapi ke Mekah enggak susah tuh. Ya. Tapi lama-lama setelah baca Qurannya benar, sholatnya benar, zakatnya benar, puasanya dibenerin, dia pengen ke haji. Kalau langsung ke haji, terus kayak ini, kayak rekreasi aja. Orang ke haji itu. Nah di sini kita ada step-stepnya. Baca Quran juga saya bilangin, jangan, ya ingat ya Bapak, saya belajar 7 tahun tidak ada satu dalil pun yang menyebutkan khatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, tidak ada. Yang ada perbanyak baca Al-Quran di bulan Ramadan. Perbanyak itu bukan khatamkan. Diperbanyak dari hari-hari biasa dari sebelumnya Sya'ban, tapi secara utuh dengan artinya supaya message Allah itu sampai ke sini. Kalau nggak nyampe kayak tadi itu, ya baca ayat ini untuk ini ayat ini bilangin apa ini nggak ada, dicari yang bagus lagi kita ayatnya gitu. Ini begitu kan? Nah, ya. Jadi di sini kita harus paham Islam itu didirikan untuk kebahagiaan. Bahagia itu ada di mana? Di luar badan kita atau di dalam? Di dalam, ada di hati. Ternyata di Quran disebutkan. Nah hati ini akan terhalang dengan kezaliman. Suara hati itu akan terhalang. Di sini ada nafs yang disebut mutmainah. Di sini ada 3. Ada amarah, lawamah, mulhimah. 3 lawan 1 dengan mana? Makanya orang dididik lama-lama jadi jahat katanya. Tuh teman saya ada Hafiz yang disuruh miskin dihukum 11 tahun. Teman itu teman sekolah, tapi masih muda. Kan saya sekolahnya udah tua. Kenapa? Masuk partai kesana dulu dia. 100 juta lah haram, 500 juta lah haram, 10 M kita dulu diam dulu. Diterima ya. Apa saya tanya mestinya zakatnya gede gitu kan? Nggak bisa, zakat 99% aja nggak bisa kok. Nah di sinilah hitam putih Islam itu jelas. Cuman kitanya yang banyak nawar-nawar sendiri. Ya jadi kan tadi manusia sedang berselisih pendapat kecuali orang yang aku beri rahmat. Untuk itulah aku menciptakan mereka. Jadi untuk mendapat rahmat Allah selain di bulan puasa dan Lailatul Qadar itu satu tadi berbuat baik, 2 mengikuti contoh-contoh Rasul, 3 menganggap sesama orang mukmin bersaudara, 4
Empat, tidak berselisih pendapat. Itu perlu dilatih satu-satu. Ya, ada pertanyaan silakan. Apa aja boleh. Yang bisa saya jawab, yang nggak bisa utang. Kalau enggak berarti udah paham semua ya. Udah paham. Sekarang saya tanya dulu, Bapak yakin nggak kalau ikut sunnah itu mesti baik? Nah, ini tadi malam sahur. Tahu nggak saudara apa sahur? Tidak ada asal Ramadan. Apabila datang sahur di 10 malam terakhir, satu syadda bisara wa ahyal lail wa iqatu ahlak. Ini dijalan dulu. Satu, kencangkan ikat pinggang kamu. Ini dibahasakan oleh Muhammad sebagai jangan bersetubuh, jangan makan banyak kalau sahur. Yang kedua, wahyal lain, hidupkan malam. Rasul itu kalau bangun, wudu, takrir Quran, sholat sunnah, bangunin Aisyah. Aisyah bangun sama juga, wudu, takrir Quran, sholat sunnah, dapur. Kira-kira sama nggak kita? Yang keempat, yang ketiga yang paling enak, wahai foto akhlak, suami membangunkan istri dan anak-anaknya. Yang tadi malam bangunin siapa? Bukan sama. Masih mungkin istri ada di sini yang bangunin. Allah. Saya dapat ini 12 tahun lalu. Ya Allah, berarti harus aku yang bangun. Saya jalanin walaupun berat. Biasa bangun tinggal makan, saya enggak. Saya ikutin satu-satu, ternyata banyak dilimpahkan sesuatu yang unplanned, sesuatu yang tidak terduga. Ya, kata orang ngapalin Quran susah apa gampang? Jangan bilang susah, tapi aminin malaikat. Saya belajar alif bata umur 41. Bapak umur berapa? Itu dari kecil. Kenapa saya ngomong di sini? Karena saya bapak di sini, saya bisa ngomong. Oh, ada beragam itu, ada jalur cepat, jalur lambat, jalur bogok, salah jalur memang. Ya salah jalur banyak tuh. Sholat tapi ngaco kan? Nah di sini kita lihat sholat itu satu, mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kita tinggal lihat kalau kita sholat masih berbuat keji dan munkar, itu tanda di sholat kita naik ke atas, garantinya nggak turun. Ya, subhanallah. Ya, ada pertanyaan tentang apa aja? Sholat yang diliputin itu kan selalu kamar bawah timun ismail. Sholat kalian seperti melihat aku sholat. Apa itu? Satu, prime time. Prime time itu waktunya khusus. Boleh itu, boleh awal, boleh ditunda dengan 3 asbab ada. Yang kedua, Rasul itu kalau sholat paham yang diucapkan. Bapak-bapak paham nggak yang diucapkan kalau sholat? Dari takbir sampai salam yang paham sama yang nggak banyak mana? Tuh, itu bahaya. Ya, nanti datang kalau kita nggak paham, itu pintu masuknya khonsab. Khonsab itu jin, tukang ngirim berita. Tadi yang dikirim berita ini imamnya. Kalau jamaah aman yang dikirim imamnya. Tapi kalau sholat sendiri, suasana gara-gara. Tuh, sujud aja salah ya. Sujud pertama apa kedua apa ya? Sujud dua. Kenapa? Karena di sininya Al-Fatihah, di sininya tidak dipakai translate, di sininya kosong. Ini pusat kekuatan manusia. Akhirnya lupa dia rusak sholat kita sama 2 jin, yaitu satu korin, satu hamzah. Konsep itu tuh yang berita. Bapak lagi sholat suka dikirim berita. Tuh dompet di sana tuh, ya. Motor belum dikunci itu, ya. Wah, udah. Nah itu berita-berita itu didapatkan apa? Karena nggak ada kolerasi antara ucapan, pikir dan hati. Jadi harusnya di sini Arab, di sini terjemah, di sini tadabbur. Untuk saya belajar sholat umur 40, belajar Al-Fatihah untuk ngerti 39 sedikit. 40 belajar, tapi saya punya satu, saya seniman. Saya nggak senang ngomong kalau nggak pakai hati. Jadi saya disuruh misalnya bikin musik, yuk di bawah saya bikin musik nih, ada lirik bagus bahasa Perancis. Lu transfer dulu ke bahasa Indonesia, mana nanti bikin musiknya gimana, ngomong apa kita musiknya gimana kan? Akhirnya transfer. Jadi saya kebiasaan begitu diajarin sholat, ini apa nih ya? Bismillahirrahmanirrahim sampai innaka hamidum majid.
Semua saya translate, saya minta waktu 3 hari dulu untuk translate semuanya. Sholat pertama nangis saya. Kenapa? Karena ngerti. Coba sekarang Bapak saya tanya, Pak, udah berapa kali nyebutin Atahiyatul Mubarakatuh Salawatul Thayyibatul Lillah, apa tuh artinya? Ini tahu? Aku nggak tahu, udah berapa kali itu. Saya belajar itu semuanya dan saya turunkan ke anak-anak saya. Sekarang kamu belajar sholat pakai hati. Apa kata Rasul? Fi sudur, masukkan ke hati. Baca Quran masukin ke hati, zikir masukkan ke hati, sholat masukkan ke hati. Jangan ini fikihnya dulu. Sekali yang diikutin apa? Itu jamaah saya kasih itu. Ustaz, di bagian sana kalau sholat nggak gini-gini, akhirnya nggak diterima kata sholatnya. Kata siapa? Tuh ini karena nggak paham ilmunya. Istiqomah kita disebut akan telunjuk kamu ketika tasyahud. Nggak disebutin ngapain nggak disebutin. Makanya lahirlah 4 mazhab itu. Kita pakai mazhab siapa? Syafi'i dipakai nggak? Mazhab Syafi'i itu di luar kitabnya kalau boleh tahu. Jadi sama kalau makan harus bayar dulu baru makan. Tuh, udah berubah Pak. Jadi makannya harus di McD, Kentucky, Babi GM, Oka-oka bento itu Syafi'i semua itu. Ada makan warteg enggak tuh. Oh jadi kita tahu Syafi'i itu gimana, macam-macam, ada yang muter. Ini kenapa? Karena Imam Hasan backgroundnya lain-lain. Saya belajar 1 semester khusus perbedaan dalam sholat. Ya, angkat tangan ada yang segini, ada yang segini, ada yang segini. Itu ada mazhabnya semuanya. Ya, saya belajar ada yang nggak asal angkat aja kan. Yang main sholat dibikin macam-macam tuh. Ya, ya ada pertanyaan? Ada? Kalau nggak ada, kita tutup dengan doa. Nggak ada Pak? Ya, kita tutup dengan doa. Doa yang mudah-mudahan kita semua ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, amalan yang kau terima, serta rezeki yang halal dan baik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Ya Allah, anugerah kami dengan ilmu yang bermanfaat, amalan-amalan yang kau terima serta rezeki yang halal dan baik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, rahmati kami semua yang hadir ini dan berilah jalan keluar dari setiap kesulitan kami. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan kami dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang berbakti. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.